Oke anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga anak-anakku dalam kondisi sehat semua dan terhindar dari wabah COVID-19. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan mengenal perangkat hardware jaringan komputer, terutama adalah kabel. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian jaringan dan berbagai macam jenis jaringan. Oke, pada pertemuan selanjutnya hari ini kita akan mengenal perangkat keras jaringan, terutama adalah kabel. Hardware jaringan. Membangun suatu jaringan, baik itu bersifat LAN, Local Area Network, maupun WAN, Wide Area Network, kita membutuhkan media baik hardware maupun software. Beberapa media hardware yang penting di dalam membangun suatu jaringan seperti kabel atau perangkat WiFi, Ethernet card, hub, switch, repeater, bridge atau router, dan lain sebagainya. Kabel. Perlu diingat bahwa hampir 85% kegagalan yang terjadi pada jaringan komputer disebabkan karena adanya kesalahan pada media komunikasi yang digunakan termasuk kabel dan konektor serta kualitas pemasangannya. Kegagalan lainnya bisa disebabkan faktor teknis dan kondisi di sekitar. Yang kedua, setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasinya yang berbeda. Oleh karena itu, dibuatlah pengenalan tipe kabel. Oke, jenis-jenis kabel. Ada dua jenis kabel yang dikenal secara umum dan sering dipakai untuk LAN, yaitu adalah koaksial, yang kedua adalah twisted pair. Kalau jenis kabel twisted pair, ada jenis kabel UTP dan STP. Dan sebenarnya ada satu kabel lagi adalah kabel fiber optik atau FO. Kabel koaksial atau coaxial cable. Dikenal dua jenis tipe kabel koaksial yang dipergunakan membuat jaringan komputer, yaitu thick coax mempunyai diameter lumayan besar dan thin coax mempunyai diameter lebih kecil. Ini adalah gambar dari kabel koaksial dan konektornya. Kalau anak-anak pernah menyambungkan atau menghubungkan televisi Anda dengan kabel antena, itu adalah termasuk dalam jenis kabel koaksial. Ini kabel koaksial, ini konektornya, terminator atau N konektor, dan ini adalah untuk percabangan adalah T konektor, dan ujungnya adalah BNC, Bayonet Network Card. Model jaringan Ethernet bus. Untuk jenis kabel koaksial, biasanya dipakai adalah untuk membuat jaringan dengan topologi bus. Seperti ini gambaran untuk topologi. Untuk topologi akan kita bahas di pembahasan lebih lanjut lagi. Kabel twisted pair atau UTP atau STP. Kabel UTP atau STP yang bisa digunakan adalah kabel yang terdiri 4 pasang kabel yang terpilin. Dari 8 buah kabel yang ada pada kabel ini hanya digunakan 4 buah saja yang digunakan untuk dapat mengirim dan menerima data atau Ethernet. Perangkat-perangkat lain yang berkenaan dengan penggunaan jenis kabel ini adalah konektor RJ45 dan hub. Ini adalah kabel twisted pair atau UTP CAT5, dan ini adalah konektornya RJ45. Ini adalah gambar konektor RJ45 dan cara membedakannya. Oke, nanti akan kita bahas di pembahasan lebih lanjut lagi. Kabel UTP ada dua jenis pemasangan kabel UTP yang umum digunakan pada jaringan lokal, ditambah satu jenis pemasang khusus untuk Cisco router, yaitu straight through cable, crossover cable, dan rollover cable. Nanti yang kita bahas adalah straight through cable dan crossover cable. Untuk rollover kita bahas di pertemuan yang lain. Straight through cable. Untuk pemasangan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui perantara hub
atau switch yang berfungsi sebagai konsentrator maupun repeater. Ini ada 8 warna kabel atau 4 pasang kabel: putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ini adalah kabel untuk pengkabelan jenis strike through. Nanti kita coba bahas lebih lanjut untuk pengkabelan ini. Strike through cable. Penggunaan kabel UTP model strike through pada jaringan lokal biasanya akan membentuk topologi star atau bintang, atau tree atau pohon dengan hub atau switch sebagai pusatnya. Jika sebuah hub atau switch tidak berfungsi, maka seluruh komputer yang terhubung dengan hub tersebut tidak dapat saling berhubungan. Ini adalah gambaran pemasang strike through cable dengan hub. Ini hubnya, ini jenis kabelnya adalah strike. Penggunaan strike through cable. Nah, untuk pengkabelan jenis strike ini bisa menghubungkan PC dengan hub, PC dengan switch, hub dengan hub, atau switch dengan router. Jadi penggunaan jenis kabel strike ini bisa digunakan untuk menghubungkan komputer dengan hub, PC dengan switch, hub dengan hub, atau switch dengan router. Jenis pengkabelan yang kedua adalah crossover cable. Berbeda dengan pemasang kabel lurus atau strike through, penggunaan kabel menyilang ini digunakan untuk komunikasi antar komputer langsung tanpa hub, atau dapat digunakan untuk meng-cascade hub jika diperlukan. Sekarang ada beberapa jenis hub yang dapat di-cascade tanpa harus menggunakan kabel menyilang atau crossover, tetapi juga dapat menggunakan kabel lurus. Ini adalah jenis pengkabelan crossover, di mana antara ujung A dan ujung B ini disilangkan. Coba perhatikan, mulai dari white orange, white green, blue white, blue green, white brown, brown. Nah, ini disilangkan. 1, 2 pada posisi white orange ini disilangkan pada posisi 3 dan 6, sedangkan posisi 3 dan 6 dijadikan pada posisi 1, 2. Ini adalah pengkabelan crossover. Nanti akan kami buatkan video lebih lanjut untuk pembuatan jenis kabel crossover ini. Penggunaan crossover cable bisa digunakan untuk PC ke PC tanpa harus menggunakan hub, langsung dari kabel PC A ke PC B, atau switch dengan switch, atau hub dengan hub, sehingga nanti kedua jaringan ini akan menjadi satu. Yang ketiga adalah fiber optic cable. Kabel yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal sering dipakai sebagai saluran backbone karena kehandalannya yang tinggi dibandingkan dengan koaksial kabel atau kabel UTP. Karakteristik dari kabel ini tidak terpengaruh oleh adanya cuaca dan panas. Ini adalah gambar dari fiber optic cable. Anda mungkin anak-anak sering menemui jenis kabel ini ketika Telkom memasang kabel di tepi jalan yang mungkin sering Anda temui. Ini adalah jenis kabel fiber optik. Ini gambaran dari lapisan kabel fiber optik. Yang paling adalah jacket atau typically PVC, straightening material armature, buffer, cladding, dan core intinya. Kemampuan kabel serat optik atau FO. Fiber optik menunjukkan kualitas tinggi untuk berbagai macam aplikasi. Hal ini disebabkan dapat mentransmisi bit rate yang tinggi, tidak sensitif pada gangguan elektromagnetik, memiliki bit error rate atau kesalahan kecil, reliabilitas lebih baik dari kabel koaksial. Kondisi tempat pemasangan kabel FO. Di wilayah kota, terdapat banyak lekukan dan saluran yang biasanya dipenuhi oleh kabel lain, sehingga pemasangan infrastruktur
baru selalu dibuat dalam jumlah kecil, sehingga radius belokan fiber dan kabel diusahakan tetap kecil. Kabel terpasang dalam bermacam-macam kondisi, seperti di luar, di bawah tanah, di udara, dalam ruangan. Konsekuensinya banyak kondisi thermal, mekanikal, tekanan yang harus diterima. Hindari kondisi banyaknya penyambungan sehingga tidak memerlukan teknisi yang terlatih dan persiapan yang mudah. Jangan sampai terjadi banyak lekukan dan kebocoran paket pelindung yang bisa menyebabkan kebocoran cahaya. Biaya jalur koneksi global menjadi lebih rendah. Demikian anak-anakku pembahasan tentang hardware jaringan komputer, terutama adalah kabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.